Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan. Menjadi renungan bagi kita pada pagi ini, yaitu dari 2 Tawarikh 7 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, setiap orang beragama, kita orang-orang percaya pasti memahami, hidup damai sejahtera, sukacita, dan yang penuh cinta kasih, kita pahami hanya ada di dalam Tuhan. Maka jalan masuk menuju hidup di dalam Tuhan itu tentunya adalah peribadahan. Dan di dalam peribadahan itu tentu kita akan membangun rumah ibadah atau altar atau mezbah pujian. Dan itu yang dilakukan mulai dari bapak-bapak leluhur, dimulai dari Abraham. Begitu dia sampai di tempat, dia membangun mezbah untuk kemuliaan Tuhan. Dilanjutkan dengan Ishak, bahkan Ishak mau mempersembahkan anaknya, atau Abraham bahkan mempersembahkan anaknya. Ishak juga melakukan itu. Yakub juga membangun dan menamakan tempat itu Betel. Demikian juga Daud berniat membangun rumah ibadah, tapi Tuhan tidak mengizinkannya. Dan dalam perikop bacaan kita ini, Salomo dapat mendirikan. Cukupkah dengan membangun altar dan mezbah itu? Ini akan harus dilanjutkan dengan ibadah yang sejati. Di dalam Rom 12 ayat 1 di sana Paulus mengatakan, serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya seluruh totalitas hidup itu harus menjadi ibadah. Dengan demikianlah Tuhan mendengarkan. Dalam bacaan kita ayat hari ini Tuhan mengatakan supaya Tuhan mendengar umat itu. Yang pertama dikatakan umat itu harus merendahkan diri. Demikian juga kita sekarang ini, kalau mau datang kepada Tuhan dalam hal berdoa, kita harus merendahkan diri. Jangan satupun di antara kita yang menganggarkan kekudusan dan ketaatan beribadah, tetapi datang dengan kerendahan diri. Kemudian berdoa dan mencari wajah Allah. Berdoa dengan ketekunan dan di dalam iman. Dan tentunya tidak cukup hanya demikian, berbalik dari jalan yang jahat. Peribadahan harus disertai dengan pertobatan. Maka kalau ada kebencian, ada iri, ada juga kegeraman, ada kemarahan dalam hati, ketika kita sudah datang kepada Tuhan, kita harus berbalik dari rasa yang demikian dengan rasa ucapan syukur, penyesalan dan minta pengampunan dosa, dan juga tekad untuk hidup sesuai dengan sabda Tuhan. Dengan demikianlah Tuhan akan mendengarkan dan memulihkan hidup kita, memulihkan negeri tempat di mana kita. Maka selamat beribadah, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa kepadanya, dan berbalik dari kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Dan Tuhan pasti memulihkan hidup kita, penuh damai sejahtera dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami untuk senantiasa berserah diri kepada Tuhan di dalam ibadah kami. Dengan demikianlah hidup kami damai sejahtera dan penuh sukacita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.